1, 2, 3 kamera action. Loh. YouTube saya. Oh iya. Enggak. Karena sampai. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Hari Andi Leon. Kita ada di konten di interview. Nah, itu sengaja dia buat bumper. Oke. Udah lanjut. Grogi. Kali ini kita kedatangan teman jauh dari Kalimantan, yaitu Bang Daniel Setiawan. Hai semuanya. Ya. Teman-teman, Bang Daniel Setiawan ini kita bisa lihat kalau di Instagramnya Daniel Setiawan Daniel Setiawan official. Iya. Artis banget gak sih? Ada officialnya? Pengartis. Artis banget. Bukan artis, ngartis. Official. Seakan-akan bakal ada yang ngebajak gitu. Pernah dibajak loh. Oh gitu? Udah pernah. Ini IG ku kan baru ku ambil seminggu. Oh gitu ya? Iya, baru hampir 2 minggu di tangan aku. Iya. Official tuh kayak artis-artis banget gitu. Iya. Artis banget gitu. Sosok artis lah gitu. Kalau ada officialnya, berarti kalian tahu kan saya interview sama siapa? Artis berarti, official. Artis papan jebol. Coba saya pakai Andi official, lu siapa yang official? Kalau nggak pakai Andi real. Bisa. Facebook saya Daniel Setiawan real. Facebooknya beneran lagi gitu. Oke, Bang Daniel, kita mau tahu nih, Bang Daniel tuh sebenarnya teman-teman yang ini kan nggak tahu nih. Benar ya. Penonton saya kan random ya. Karena di konten saya itu banyak ngebahas interview orang yang macam-macam lah gitu. Yang penting dia punya nilai hidup gitu yang saya interview. Nah, Bang Daniel ini sebenarnya apa sih? Mau dikenalnya sebagai apa? Terkenalnya lah. Orang-orang mengenal saya itu sebagai penyanyi, ya. Dikenal Daniel aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sana orang-orang lebih kalau Daniel doang mah nggak ada nilainya. Coba di sana orang-orang lebih mengenal saya sebagai seorang penyanyi. Ya. Penyanyi ini apa nih? Lagu semuanya, rohani, rohana, bisa. Roh halus. Bisa dari neraka ya sampai surga. Bisa. Dari dunia lah sampai surga, jangan neraka, sembarangan lu. Jadi kalau lagu-lagu yang kita bisa tahu lah. Oke. Kira-kira apa aja? Hanya cinta yang bisa. Untuk apa kau berjanji? Anugerahmu cukup bagiku. Ini kau sekuler? pulihkan hatiku. Iya, gabung. Oke. Sekuler. Nah, akan rilis yang baru, Hidupku Milikmu. Sabar, baru mulai langsung promosi. Iya. Sabar. Nah, itu kan supaya ambil ancang-ancang memang sebelumnya gitu. Langsung terobos, nggak usah lama-lama. Biar podcast ini cepat kelar. Langsung promosi. Kalau awal-awalnya terjun ke dunia musik itu gara-gara apa? Ya, karena memang suka bernyanyi. Ya, saya juga suka nyanyi. Awalnya tuh suka bernyanyi. Kalau terjun maksudnya di industrinya atau ya awal-awal bernyanyi. Ya itu karena masih kecil kan suka-suka ikut lomba bernyanyi. Akhirnya pas setelah ada event ya namanya Get Camp, ya saya mulai menemukan visi dan dipertajam di situ. Get Camp ini apa nih? Get Camp itu adalah sebuah camp perubahan pola pikir pada tahun 2014. 10 tahun yang lalu, hampir 11 tahun. Itulah yang menjadi titik balik. Get Camp ini orang siapa aja yang bisa masuk ikut ini? Yang bisa masuk itu di zaman itu yaitu remaja-remaja yang berusia 12 tahun ke atas atau orang-orang muda yang belum memiliki visi atau tujuan hidup juga bisa masuk. Kalau sekarang namanya 5C Camp dari Transforming Indonesia Movement. Ini kalau teman-teman yang nonton ini tuh kalau Get Camp itu apa namanya? Produksi dari sebuah gereja lah. Iya. Gitu ya. Takutnya ntar kalian, gue pengen ikut. Susah mbak. Anda bukan Kristen. Oke, nggak apa-apa juga. Bukan, itu bisa ikut. Nanti ribet dia sama keluarganya. Enggak masalah sih, karena ini kan berbicara tentang tujuan hidup. Iya, tapi gimana sih? Get Camp itu produksi gereja. Nanti kalau yang nonton, saya mau ikut, pengen jadi kayak Bang Daniel jadi penyanyi. Enggak apa-apa. Mesti login susah, passwordnya dia belum tentu tahu. Passwordnya ribet, harus ditenggelamkan Ya dulu. udah, saya harus buatin paspor dia sekalian.
Tapi kalau yang Transforming Indonesia Movement, setahu saya ya, Iya. itu bisa untuk umum. Bisa untuk umum. Soalnya terakhir saya lihat untuk sekolah-sekolah, bener Bang ya? Iya, itu muatannya sudah luas daripada Get Camp. Jadi kalau teman-teman nonton ini terus sekolahnya atau kampusnya pengen dibikinin apa? 5C Camp. Ya, camp-camp untuk mengubah pola pikir supaya teman-teman bisa punya tujuan hidup. Bisa hubungin siapa? Bang Ariel, Kak Foni. Nggak kenal ya? Iya benar. Nanti di sini aja komennya ya. Nanti kita kasih kontaknya. Ya, benar ya? Ya, saya tulis. Lewat saya juga bisa. Kalau saya nggak males, saya tulis di sini. Iya, tulis dong di situ. Hari ini saya males sekarang. Ya udah, aku sisi aja channelnya ya. Oke. Biar aku yang nulis. Jadi dari Get Camp itu apa yang didapat? Kenapa akhirnya bisa kan pasti dari kecil udah suka nyanyi kan? Nyanyi, lomba, kompetisi. Iya. Berarti waktu ikut Get Camp umur berapa? Waktu itu umur 23 tahun. Masuk Muda ya? enggak sih. Aku yang ngerasa muda ya. Get Camp, Jangan gitulah. Get Camp kan biasanya dari anak-anak remaja udah umur 17. Ya kan saya remaja step 2. Remaja mah 23 mah remaja nanggung. Tapi benar usia-usia 23 itu kan usia-usia biasanya anak-anak kuliah Lagi bingung cari jati jati bingung diri, mau kemana, iya, habis lulus mau ngapain gitu kan. Begitulah aku dulu. Oh gitu. Iya. Jadi ikut itu umur 23. 23 tahun. Kemudian apa yang dapat dari sana? Visi apa? Ya saya mulai menemukan setelah itu kan disuruh tuh menggambar buku visi kan. Nah saya menggambar ya, nanti aku akan nyanyi di stage begini, mic-nya di sini, lampu sorotnya di sini, nah kameranya di sini. Oh, berarti waktu ngegambar itu emang udah membayangkan, iya. Terus? Dan itu terjadi. Tapi emang spesifik pengen jadi penyanyi? Iya, emang jadi penyanyi. Ceritanya gini. Gimana? Aku pernah drop out sekolah ya. Kalau ada saudara aku yang nanti nonton ya, aku akan share ini ke mereka. Jadi ada saksi hidupnya. Aku pernah drop out di sekolah 1 SMA karena uang jajan yang dikasih bapak aku ya, itu aku beliin bukan untuk uang jajan, bukan aku pakai untuk bayar LKS, tapi aku beli kaset-kaset yang zaman itu, boleh sebut nggak sih band-band terkenal waktu itu ya, kayak ada band Peter Pan itu kan di zaman aku sekolah itu happening banget kan. Nakal dia teman-teman. Jadi setiap Rabu itu aku ditendang sama guru fisika, sama guru kimia itu aku selalu dikejar di sekolah karena aku bolos, terus pergi beli tabloid gaul, dulu namanya tabloid gaul. Ya untuk kalau mau lihat info jadi artis tuh gimana, info jadi penyanyi itu di mana, casting untuk iklan-iklan itu di mana. Kayaknya kita seumuran deh. Saya tahu itu tabloid. Benar ya? Ya. Yang ada poster-posternya kan. Nah jadi aku setiap hari Rabu aku bolos dan beli itu, aku tidur di taman kota. Aku bilang sama bapakku, aku nggak mau sekolah, aku mau jadi penyanyi. Tapi karena beliau ini kan seorang pendidik, seorang yang punya visi tentang pendidikan, jadi beliau bilang begini, oke, kamu boleh jadi penyanyi, tapi selesain dulu minimal SMA kamu harus selesai. Orang tua guru. Iya, pendiri sekolah-sekolah juga. Iya. Anaknya nggak mau sekolah. Guru ya, tapi anaknya nggak mau sekolah. Ya beban dulu. Gitu. Terus bebannya? Beban dulu pastilah. Beban di orang tua kan. Iya beban. Saya ngedidik, saya bikin sekolah supaya orang-orang mau sekolah. Anak saya males. Tapi di akhir 2014 itu ya beliau sebelum dipanggil Tuhan ya, beliau bangga lah karena akhirnya beliau tuh bisa, akhirnya kamu bisa mencapai mimpi kamu ya gitu. Berarti kalau kita tarik mundur dulu ya, sekarang 2024 ikut Get Camp di 2014. Berarti ini kan 10 tahun berlalu 10 ya. tahun, hampir 11 tahun. Iya. Nah kalau ditarik mundur, pertama kali tahu bahwa wah ini kayaknya visi yang gue gambar deh, itu kapan tuh pas tahu sadarnya? Ya. Apa dari gambar visi itu sampai akhirnya kejadian itu berapa tahun? Butuh berapa tahun? Itu hanya butuh waktu setelah 2014. Sebenarnya hampir setiap tahun itu terjadi. 2015 tuh saya sudah nyanyi di panggung sama penyanyi rohani namanya Rosana Purba. Oh, secara visi, secara mimpi yang digambar. Iya. 1 tahun kemudian terjadi sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena yang waktu di buku visi kan udah digambar ya. Iya, udah digambar. Ada panggung, kamera gitu. Betul, secara visi udah jadi lah. Jadi setelah digambar itu berturut-turut ya, mulai dari nyanyi bareng Rosana Purba, Bobby Febian. Itu mulai kejadian di situ.
Nah, tapi belum punya lagu waktu Iya. itu. 2017 mulai bikin single cover. Kayak nggak sah lah gitu ya sebagai penyanyi. Iya, coba deh gitu bikin cover. Dan malangnya lagunya itu CD-nya tuh 100, itu hampir nggak habis. Jadi orang-orang beli itu, saya keliling ke tiga kota. Itu orang-orang beli itu karena kasihan aja, bukan Iya. karena mereka ini. Iya. Aduh, kasihannya udah datang Iya. jauh-jauh dari Kalimantan Iya. ke 3 kota. Nah, ya udah beli aja gitu kan. Pendetanya itu sampai borong berapa untuk kasih ke jemaatnya nih, Iya, benar. nih gitu. Tapi sering kok begitu di gereja-gereja. Kasihan ya. Beli buku juga gitu kan. Jadi vlog banget aku waktu itu kan. Jadi sampai doa gini, Tuhan benar nggak aku itu? Kalau memang passionnya yang dikasih dari itu dari kecil kan diteguhkan lagi di 2014 sebenarnya itu peneguhan. Nah aku tanya gitu, benar nggak? Kalau benar kasih aku jalan gitu, tunjukin gitu. Jadi setelah 2015 itu berapa lagu? 2018. Kan 2014, 2015 sudah nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Akhirnya yang CD tadi 2017 itu cover 8 lagu, single cover. Oh, single cover itu single berarti cover 8 lagu. kalau teman-teman yang nggak tahu itu single cover itu Yang recycle kembali. orang, Lagu-lagu lama, orang iya. yang di Recycle nyanyiin ulang kembali. lah gitu dengan proses minta izin. Iya, itu. Itu 2017. 17. Berapa lagu isinya? 8. 8. Ya, mini lah. Album lah, oh iya, Ya, iya, album, iya. mini album, iya. Tapi itu berapa ini yang diproduksi? Yang diproduksi itu 150 kopi, puji Tuhan habis ya karena belas kasihan kan. 2000 segitu masih, CD masih gitu-gitu Ya ya? masih pakai CD karena mobil kan masih pakai itu, tapi ada juga di flash disk. Ah, Tapi puji Tuhan habis lah keliling tiga kota, masa nggak habis. Ya walaupun yang beli itu karena rasa Kasihan, kasihan, bukan karena seperti sekarang. Kalau sekarang kan kapan kamu produksi, kapan ini gitu. Ya. Nah, kalau itu gimana? Jalurnya bisa akhirnya ngeluarin single cover itu. Nah, Ada dapat produser kan pasti kan benar. ini karena aku kan pernah kerja di label musik, aku tahu proses panjang sampai akhirnya kita ngeluarin single itu prosesnya kan Ada panjang prosesnya, ya. iya. Ya, kita harus nyari produser, eksekutif produser dan lain-lain. Ini jalannya sampai situ dulu udah dapat single cover 8 lagu kan lumayan lah, izin-izinnya ribet. Iya benar. Jadi aku ketemu pas aku nyanyi-nyanyi itu ada teman di medsos. Nah dia dulu pernah ikut kompetisi sampai di Surabaya, di Jakarta gitu. Nah dia punya lagu-lagu juga gitu di sana. Dan dia bilang coba kamu hubungin si ini yang pertama kali jadi arranger aku tuh itu alumni dari ISI Jogja. Oke. Jadi dialah yang menjadi arranger aku pertama. Tapi kalau untuk produsernya aku sendiri. Oke. Jadi aku pegang sendiri, biayanya semua aku. Tahu kan? Tahu. Kalau merintis tuh kayak apa? Semua biaya itu kita. Lumayan Apalagi ya. kalau kita belum ada nama lah istilahnya ya, belum terkenal, semua itu biaya pakai biaya kita. Jangan berharap ada produser yang mau. Orang mereka aja belum lihat kita, Benar. terus mereka mau bayar kayak gimana? Mereka mau support kayak apa? Nah akhirnya pas tragedi bom di Surabaya yang 3 gereja itu, Iya. aku merilis single Hanya Cinta Yang Bisa. Ini lagu siapa awalnya? Lagu aku sendiri. Oh, ini udah Iya. udah lagu sendiri ya? Lagu sendiri. Itu aku rilis itu, terus pastor aku, gembala aku bilang good song ya, ini lagu yang bagus, ayo kamu rekaman. Tapi aku bilang aku izin ya cat rambut gitu kan, aku kan suka fashion gitu kan, aku izin ya cat rambut, mau cat warna apa, mungkin merah, kuning, hijau dan lain sebagainya kan. Nah dia diizinin gitu. Nah disitulah proses pengerjaannya dari pagi ke malam, malam ke pagi ke malam, karena kita kerja sama kan. Jadi begitu demo itu masuk, saya nggak biarin dia sendiri, tapi saya di studio itu standby, bawa nasi kotak, taulah supaya kerjanya cepat kan. Butuh apa kak gitu kan, disogok gitu. Apalagi yang mau dibutuh ini ya udah deh, ini cukup jadi gitu. Itulah prosesnya. Akhirnya berjalan 2018, 19, 20, 21 itu produksi produktif. Mengeluarkan project. Berarti udah ada album belum atau single-single aja? Ini single-single dulu. Oh. Iya, sedang OTW ke mini album lagi gitu. Kayaknya ini bukan mini album lagi. Nanti kalau setelah single ini saya akan bikin konser yang kedua. Oh. Kalau berarti sekarang udah ada berapa lagu? Sekarang sekitar kalau yang sudah direkam itu sekitar 5. 3 lagi dong. Ya. Kalau mau yang full album berarti 5 lagi. Ya 10 lah ya. Jadi 10 gitu. Kan dari 8 10 naik dong, masa 8 terus. Ini ciptaan siapa?
Itu saya sendiri. Semua? Iya, semua. Sempat minta izin sama Kak Frankie Sihombing, sempat minta yang lagu Biarkanlah Ku Menyapa, itu di recycle kembali, sudah diizinin, tapi aku masih berpikir gitu. Kenapa? Ya karena kan lagu itu terkenal banget. Beban ya. Beban gitu. Ya kan. Padahal di gereja kan dinyanyiin sama jemaat. Iya benar sih. Cuma kan kalau kita ambil itu kan udah ada semacam apa ya, kalau orang dunia bilang magicnya tuh udah ada gitu. Betul. Jadi kayaknya kalau bukan kita dia nyanyiin tuh kayak iya, kayak rasa lain. Lebih bagus, jadi nanti kesannya tuh dibanding-bandingkan gitu. Padahal kan nggak boleh, harus dibandingkan. Karena antara yang original punya karakter masing-masing juga gitu. Original singersnya sama yang recycle kan pasti beda. Gitu. Berarti sekarang udah berjalan 5 lagu. Ya 5 lagu. Nah ini kan OTW 6 dari Kalimantan nih. Nah di Jakarta ini berarti lagi ngapain kira-kira lagi ngapain? Ngapain nih kira-kira? Kamu tanam ubi, tanam singkong kan? Nggak bisa. Apartemen adanya di Jakarta. Di Jakarta nggak ada gitu-gitu. Ini lo pertanyaan kesekian, lu di Jakarta ngapain? Ya nggak mungkin saya di sini tanam alpukat, tanam cengkeh ya. Makanya aku tanya, di Jakarta ini lagi ada proyek apa? Di Jakarta lagi proyek mengeluarkan single, terus juga ada podcast juga, ya, ada talk show juga, radio itu. Berapa lagu kira-kira yang di Jakarta ini lagi diproduksi? 1. Oh, 1? Iya. Tapi rencananya ada juga lagu sekuler 2. Sekuler 2. Iya. Ini label atau indie? Kalau ini indie. Oh indie. Ada eksekutif produsernya siapa? Ada. Jangan spill di sini. Tadi baru dia WA. Jauh di Cilegon. Kan jadi berkat dia. Ke Cilegon. Tapi kan dia jadi berkat. Iya benar sih. Nggak mau disampaikan. Terima kasih sama dia. Iya terima kasih. Sebenarnya hari ini aku ke Cilegon loh. Iya. Hari ini aku ke Cilegon. Jadi dia eksekutif produser siapa biasanya? Dia biasanya produser Dia siapa? mau produser itu teman-teman di Distorsi Musik Indonesia. Jadi ada ini sendiri, event-eventnya gitu. Ada talent-talent mereka juga yang di label mereka sendiri. Mereka punya label juga. Nah kalau setiap yang rilis biasanya ditaruh di mana Bang Daniel? Mereka di platform musik digital. Maksudnya di Joox, kan biasanya kalau label kan biasanya ke platformnya mereka nih. Kalau Bang Daniel platform sendiri. Iya. Berarti setiap lagu-lagunya bisa didengarin di mana? Bisa didengarin di Spotify, Joox, Apple. Iya. Di YouTube ada? YouTube ada. YouTube musiknya ada? YouTube musik ada. Semua resmi. Jadi rilis resmi. Makanya rilis resminya dari sini. Kenapa mau tahu nggak? Kenapa tuh? Karena barometer musik Indonesia itu masih Jakarta. Iya betul. Ya harusnya sih dari Bandung. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya sih sekarang dengan mudahnya kita mengakses banyak hal, gitu. Sebenarnya sih dari mana aja sekarang bisa. Cuman konotasi orang daerah, kalau lu belum di Jakarta belum sah, gitu. Ya padahal banyak musisi dari luar juga yang terkenal. Dari Bali ada SID, ada siapa lagi ya? Ya banyak lah musisi di Jogja banyak. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, kita nggak bisa pungkiri bahwa stigma itu masih melekat. Iya betul. Gitu. Orang di daerah kita pun ketika ngeliat wah udah di Jakarta nih rekaman di Jakarta. Ya itulah. Kayaknya keren gitu. Boomingnya itu boom. Padahal gitu keren ya. Padahal produksi di rumah mah bisa juga. Bisa. Nah kalau yang berarti ini satu lagu rohani ya? Iya rohani, satunya sekuler. Ini rilis kapan ya? Kalau ini aku serahin aja ke labelnya yang lagu sekuler. Kalau yang lagu rohani itu rilis dalam minggu ini. Oke. Itu boleh di spill atau enggak? Boleh. Lagu apa? Lagu rohaninya. Lagu rohaninya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, infoin aja nanti. Iya nanti. Kapan rilisnya nanti? Iya nanti. Itu lagunya tentang apa? Yang rohani. Hidupku milikmu itu berbicara tentang bahwa seluruh hidup kita itu Tuhan yang punya. Jadi kita nggak boleh ngomong hidup ini hidup saya. Suka-suka aku dong. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Apa yang bikin Bang Daniel nyiptain lagu ini? Kenapa akhirnya bisa bilang hidup ini tuh punya Tuhan? Ya karena aware. Ya awareness ya, sebuah kesadaran bahwa memang hidup kita itu, hidup saya itu Tuhan yang punya. Jadi apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan mau lakukan, terserah. Gitu, termasuk ke sini kan. Ya. Kalau Tuhan bilang iya, jalan. Kalau enggak gitu. Tapi kan kita punya free will. Kehendak bebas buat ngapain aja. Ya tapi kan kehendak bebas itu yang kita pakai untuk ikut kehendak Tuhan. Iya kan? Jadi inti di lagu ini bicara tentang sebuah pengakuan dan sebuah keputusan bahwa pengakuan bahwa
hidup kita tuh Hidup kita tuh milik Tuhan. Segenap kekuatan, waktu juga itu semua Tuhan yang punya. ya kalau ada orang bilang waktu saya habis, itu gimana tuh? Waktunya habis, Iya. ya udah mati dong. Misalnya mau ke gereja dia, Nggak ada gua waktu. nggak ada waktu, waktunya kemana gitu. Ya tanya dia dong, waktunya tuh kemana? Kalau orang-orang yang kayak gitu jawabnya gimana? Ya udah tanya aja sendiri sama Tuhan gitu kan. Ya repot kali. Waktunya habis. Berarti nih Bang, kalau dari sebenarnya sih ya di GetCamp itu kan balik lagi ke GetCamp ya. GetCamp itu kan kalau nggak salah dibikin apa sih namanya, ketika kita gambar kan kita disuruh ngisi berapa tahun visi kita tuh dalam waktu Tahun jangka visi. 5, 10 tahun gitu. 15. Ini sebenarnya termasuk cepat dong. Termasuk cepat. Ikut GetCamp di tahun 2014. Karena saya tinggal mempertajam saja, karena itu sudah saya lakuin. Jadi istilahnya itu tinggal diteguhkan. Bener nggak? Supaya jangan salah jalan gitu. 2014. 2014, iya. Kita tuh bikin impact. Saya nanya ke sebelah dulu ya. Saya lupa. Impact itu tahun berapa? Iya, sedikit nih. Nah di zaman-zaman itu aku sudah bernyanyi. 2010 itu aku udah bernyanyi. Iya. Ayo debat dulu. 2008. Nah, oke, 2008. Nah, dari 2008 saya ikut. Visi saya sebenarnya jauh sih. Dulu dapatnya apa? Passionnya apa? Jadi penulis. Penulis. Sekarang apa yang ditulis? Nah, Tulis apa sekarang? Credit title. sebenarnya nulis saya visinya agak geser dikit. Dulu tuh pengen nulis buku ceritanya, tapi ternyata beberapa jalannya waktu nulis skrip ada. Novel? Nggak mau ke situ. Visinya ke novel sebenarnya. Cuman setelah menjalani kehidupan ini, ternyata saya butuh susah. Novel itu kayak butuh apa ya? Inspirasi, waktu dan lain-lain. waktu. Butuh waktu yang konsisten gitu Iya kan. benar. Saya punya novel loh. Bramasta X Arabella. Udah ada film-film shortnya juga. Nah, jadi kayak nggak tahu, saya nggak bisa fokus ke sana. Akhirnya novel yang nggak jadi, tapi beberapa kali nulis film pendek gitu skripnya, atau enggak skrip untuk syuting apa gitu. Walaupun nanti endingnya jadi nulis skrip atau apa, jadinya video atau dalam bentuk lain kan, gitu sih. Tapi dalam 10 tahun kalau di GetCamp itu mentornya gimana? Ngedukung nggak? Apa sangat. dicuekin aja? Very support. Kalau mentor saya dari GetCamp sampai Transform Indonesia itu support. Karena kenapa? Itu my pastor sendiri, gembala aku sendiri. Jadi aku dipepetin terus, gitu. Tidak boleh melenceng. Jadi waktu aku jadi pengusaha, waktu itu coffee shop, pastor aku bilang, kamu bukan orang belakang meja, kamu orang atas panggung. Jadi stop. Disuruh stop. Sakit dong, ini kan baru mau mulai bisnis. Betul. Nanti kamu akan begini-begini, dan benar. Akhirnya aku bangkrut karena nggak nurut. Jadi sekarang aku nggak mau kalau nggak nurut. Nah, dan kan kalau leader itu atau mentor tuh dia tuh melihat secara keseluruhan jauh lebih panjang dibanding kita. Benar kan? Bisa. Nah, karena pertama pengalaman mereka tuh lebih banyak daripada kita. Gitu. Karena kan gini, Boleh minum nggak? Boleh dong. Oh iya. Jadi kan karena ini kan kita lihat kan, anggaplah aku ikut impact ya, awalnya GetCamp, sebelum jadi GetCamp berapa ratus, berapa ribu orang yang mungkin ikut. Iya. Itu, dan yang berhasil mencapai visinya Visi kan mereka. kehitung nih orangnya. Termasuk itu Putri Indonesia. Ya aku tahu yang si Iya kan? Kezia. Iya. Kezia namanya? Kezia, iya. Itu kan jebolan camp kita. Iya. Betul, maksud aku kan dari banyaknya orang yang ikut GetCamp ini, sebenarnya kan yang terlihat baru satu dua orang. Iya. Padahal termasuk kamu. Iya, saya. Kamu sekarang kan punya podcast. Masa kamu nggak percaya itu? Maksudnya gini. Ya digeruduk lu sama bintang tamu. Nah, maksudnya kalau ngelihat dari Bang Daniel sendiri ngelihat program GetCamp ini, berarti apa yang kurang? Karena kan gini, dari berapa ribu orang yang ikut dari banyak berapa daerah gitu kan. Ya satu, kan yang kurang muncul tuh satu doang gitu. follow up.
Follow up dari mentornya. Nah, harusnya gini, waktu setelah itu diadakan, itu jangan ditinggalin begitu saja. Itu makanya pertanyaan saya tadi, mentornya support nggak? Sangat Untungnya support. gembala berarti. Iya. Nah kalau yang kan ada banyak yang gembala sibuk sama jemaatnya doang, sibuk masalah perpuluhan, Enggak. masalah biar gerejanya bisa berdiri terus gitu kan. Iya. Nah, Termasuk Bang Ronald. Ya, Bang Ronald, ya, Bang Ibob, Ya. Kak Ariel, Kak Foni, itu kan mentor-mentor kita. Ya, nah berarti kan ngelihat dari GetCamp ini yang udah berjalan lama sekali, udah hampir Iya. 15 tahun. Satu ada. dekade. Iya. Udah 1 dekade ya. Nah, yang muncul tuh paling Ada kok juga Bro Eman. ya maksudnya nggak sebanyak yang ikut. Iya sih. Nggak nyampe 10% pun kayaknya nggak ada gitu. Kan Berarti itu tadi- tergantung juga. Betul, orangnya. Orangnya. Ya, tergantung. Namanya, selain follow up apalagi yang kurang, kadang kebanyakan kan ditinggal gitu aja. Follow up, terus yang kedua itu gini, yang ikut itu dia malas untuk ngejar mentornya. Berarti ini ke orang, Iya. ke orangnya ya. Iya, ke orangnya, Oke. individunya sendiri. Bukan menyalahin ya, bukan. Kalau saya itu suka bertanya. Jadi saya kejar tuh ya, ini gimana caranya, ini seperti ini. Nah, makanya saya kalau ke Jakarta selalu pasti ketemu sama kakak-kakak dari alumni GetCamp, Transform Indonesia gitu. Karena bagi saya bisa belajar banyak hal dari mereka gitu. Jadi jangan malas untuk kita tanya, menggali sesuatu dari mereka, senior-senior kita. Nah kalau Bang Daniel kan ini visinya menjadi penyanyi kan. Iya. Pastilah. Saya juga termasuk yang sebenarnya agak struggling ketika ngejar visi nih. Apalagi ngejar visi nggak udah pasti pakai biaya tuh. Iya. Nah dengan awal kan Bang Daniel juga struggling tuh dengan Biaya. kayak harus produksi musik sendiri Iya. dan lain-lain. Caranya gimana dapat ini? Nah, itu dia yang aku bilang. Kalau kita punya mimpi besar, yang pertama ya, kalau kita punya mimpi, kita nggak boleh tidur-tidur. Ya. Kita harus kerjakan step by step. Mulai kita merancang planning. Terus yang kedua, kalau mimpi kita besar, tabungannya juga harus besar. Nah. Yang ketiga, relasinya harus luas. Betul. Itu 3 kunci. Kan kita mandiri nih. Indilah istilahnya kan, jalur bawah. Itu. Beda kalau jalur atas. Cara itunya gimana? Cara Bang Daniel sendiri bisa ngejar itu semua, kayak produksi lagu kan butuh uang. Butuh berarti uang. kan berarti kan harus ada pekerjaan lagi Saya untuk mengejar kerja. visi gitu. Kerja, jadi misalnya nyanyi kan sering juga nyanyi di gathering perusahaan, di wedding. Nah ini termasuk link berarti. Iya, jadi itu relasi. Jadi bangun relasi, karena gini, berkat itu datang dari relasi. Betul. Nah, jadi dari relasi itulah saya dapat honor, saya kumpul-kumpul gitu. Nah, kan biasanya kan satu lagu itu minimal produksinya itu dari 1 juta sampai ke 2 juta kalau sama video klipnya. Jadi kita hitung-hitung lah, misalnya kalau kita penyanyi baru biasanya tuh kalau di tempat saya itu ya paling tinggi lah 1 jutaan sekali bernyanyi ya untuk 2 jam contoh. Tapi kalau kita sudah punya lagu ya satu lagu bisa dibayar 2 sampai 4-5 juta gitu. Berarti kalau ngelihat dulu selain coffee shop, dulu kerja apa sampai akhirnya bisa? Karena gini, Iya. ngebagi waktunya pasti akan sulit sekali. Pasti susah ya. Kok ada coffee shop juga. Saya juga review-review makanan. Oke. Endorse lah gitu istilahnya. Terus saya juga punya bisnis kosmetik namanya Dance Beauty. Sampai hari ini masih jalan. Kalau yang itu, kan saya hanya mendistribusi saja. Ya gitu sih, sama IO juga. Belajar jadi IO, menghandle acara-acara gitu. Jadi dapat duitnya dari situ. Jadi apa aja kerjaan yang menghasilkan duit, ya ambil. Karena aku pikir kalau banyak anak muda susah ketika ikut GetCamp, lepas dari GetCamp dia tidak bisa melanjutkan visinya. Karena kan banyak strugglingnya tuh kayak gue pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kadang nggak tahu jalurnya, gerejanya nggak support juga, dia nggak tahu mau lari kemana. Gitu. Ya udah lari ke kita aja. Ya. Kalau ada yang kayak gitu. Ya. Semoga nanti. Mumpung aku di Jakarta. Ya karena kalau karena dulu ya aku ikut GetCamp itu 10-11 kayaknya aku tuh. 2011 atau 2012. Ya karena gereja nggak support, terus nggak tahu mau lari kemana. Kayak 2012 internet belum terlalu
seperti sekarang. Ya, belum seperti sekarang. Ada dulu Opera Mini, ya. Mozilla. Susah. Wah, boleh disebut nggak sih? Boleh. Aman. Masih pakai Opera Mini, pakai Mozilla. Jadi aku merasa tuh dan download lagu harus ke warnet lah. Ke warnet. Iya. 3.000 sejam. Iya. Download lagu mau WL harus download dulu lagunya gitu. Susah banget ya zaman itu. Iya. Makanya ketika putus sama mentor dan komunikasi susah, kayaknya itu yang jadi banyak menghambat lulusan GetCamp ini nggak mencapai visi. Ya. Iya. Jangan lupa, ya, yang membuat orang tidak bisa mencapai visi itu juga ambisi. Iya sih. Jadi mereka hancur karena ambisi, karena waktu mereka tidak mencapai target kan biasanya, oh tahun ini aku mencapai, itu kan ada ditulis kan. Nah ketika tahun itu mereka nggak mencapai, mereka akhirnya jadi frustasi. Saya nggak ambisi lagi. Jadi drop kan, aduh. Berarti ini bukan kehendak Tuhan. Berarti ini berhenti karena targetnya waktu harusnya tahun itu tercapai, tapi itu belum tercapai. Akhirnya dia jadi drop, dia beralih. Gitu, harusnya stay on the track. Gitu kan? Tetap di situ. Nah, kalau sekarang kan nih istilahnya secara gambaran visi udah tercapai nih. Udah. Terus mau ngapain lagi? Apalagi mau dikejar? Yang mau kalau dikejar, visi udah dapet. Iya kan, kita nggak boleh berhenti di satu titik. Pasti ada hal baru lagi yang Tuhan kasih buat kita untuk dalam rangka memperlebar kapasitas daripada visi itu sendiri. Misalnya merilis lagu ya pasti konser lah endingnya. Iya kan? Apa lagi gitu? Itu kan konser itu sebenarnya bukan gagah-gagahan, tapi itu perayaan. Itu kayak celebrate gitu. Untuk pertama mengapresiasi diri kita, untuk semua yang telah kita capai, lebih kepada Thanksgiving sih situ. Terus yang kedua itu juga untuk menghibur ya, untuk menghibur dan memberi apresiasi juga kepada orang-orang yang telah mengikuti saya dari awal. Itu yang dari followersnya masih sedikit, dari subscribernya masih sedikit gitu. Nah itu apresiasi buat mereka sebenarnya. Berarti setelah visi tercapai menjadi penyanyi, berarti sekarang Bang Daniel ngejar untuk itu, iya. Untuk itu semua ya. Berarti target, berarti Bang Daniel ini termasuk yang nulis nggak? Gue berapa tahun ini pengen tulis gitu-gitu. Jadi saya suka menulis. Saya nggak suka yang dadakan. Saya juga nggak suka dadakan. Saya suka yang harus tulis gitu. Oh ini. Kayak pulang dari sini kan jadwal tuh udah numpuk, jadi juri, udah menumpuk. Jadi semuanya serba ditulis. Ya, supaya kita gini, kita itu bisa tahu gitu apa-apa yang sudah tercapai kita centang. Kita bikin checklist, ini udah tercapai centang, ini udah tercapai centang. Berarti rencana album tahun berapa dikejar? Iya, tahun depan lah. Tahun depan. Iya. Mau rilis album. Mau rilis album. Insya Allah. Gitu. Ya, semoga. Jangan insya Allah. Iya pasti. Ya, berarti lagi dikejar tahun depan semoga album bisa rilis. Benar. Karena tinggal ngumpulin aja. Sebenarnya itu bisa juga kalau buat kompilasi, kumpulin teman-teman gitu, bisa juga. Kalau konser berarti mau sudah. Tahun? Oh, udah. Sebenarnya kalau konser itu di sana udah tahun 2021 itu udah konser. Tapi 2021 belum lagu sendiri apa udah? Belum, ada dicampur. Ada lagu sendiri, ada juga dicampur-campur dari lagu yang membawa aku dari kecil sampai aku besar, yang menemani perjalanan hidup aku. Namanya The Journey of Love. Jadi temanya tentang cinta, tapi bukannya cinta untuk ke pasangan, tapi cinta ke Tuhan gitu. Tapi kalau untuk konser kan tadi untuk lagu sendiri pasti kan ada plan-plan tadi tuh, bikin album, ujungnya pengen bikin konser. Konser sendiri punya plan berapa tahun lagi kira-kira? Ya paling lambat akhir tahun depan. Paling lambat sih kalau bisa ya. Sekalian ya rilis album gitu misalnya. Rilis album jadi sekalian gitu. Paling lambat akhir tahun karena kebetulan saya tuh kan ulang tahunnya Desember. Jadi pengennya di hari spesial itu. Berapa persen kira-kira udah akan kira-kira? Sekitar 65% lah. Wow. Sebentar lagi ya. Iya, karena lagu-lagunya semuanya udah ada, tinggal masukin produksi ke studio rekaman gitu. Kalau berarti untuk ini pertanyaan-pertanyaan akhir lah. Kira-kira kalau untuk teman-teman kita yang anak-anak muda atau anak-anak remaja, pemuda di
yang Kristen ini untuk supaya mengejar bisa mencapai visi yang dia inginkan, visi Tuhan dalam hidup dia nih, kira-kira mereka harus ngapain nih, Bang Daniel? Pertama ya, untuk mengejar visi Tuhan itu gini, pastikan kita juga memiliki tujuan itu dalam hidup kita. Tahu ya bahwa Tuhan tuh sedang bawa kita itu ke situ. Harus paham. Caranya gimana sih biasanya Bang Daniel? Kalau Bang Daniel sendiri akhirnya tahu tujuan hidup itu dari mana? Ya belajar dari firman Tuhan. Gitu. Selain itu ada buku yang saya rekomendasikan namanya The Purpose Driven Life dari Rick Warren. Hidup yang digerakkan oleh tujuan itu 40 hari pelajarannya. Jadi kita bisa belajar di situ selama 40 hari. Nah, terus yang kedua itu stay on that track. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata firman Tuhan. Stay on the track ini dalam menuju visi. Menuju visi itu gini. Memang kalau kita stay on the track itu gini, waktu kita sampai di track itu, kita melihat itu kayak nggak ada apa-apa. Iya, betul. Kok nggak terjadi ya? Kok nggak seperti yang dikatakan oleh si ini, si itu, itu kakak ini kok nggak seperti itu. Kenyataannya aku belum. Nah, itu sebenarnya Tuhan tuh lagi mengizinkan kita untuk gini, melihat lebih jauh lagi. Gitu berarti belum sampai. Stay aja di situ. Nah, pasti kalau itu dari Tuhan, nanti Tuhan akan ketemukan bagaimana jalannya, bagaimana caranya. Nah, ada orang yang nggak sabar kan? Iya. Karena nggak sabar, akhirnya pilih jalan lain. Oke, bisa sukses, bisa berhasil, bisa saja. Tapi hati itu nggak damai sejahtera. Iya, saya kan pernah mengalami. Oh, lama kali ya Tuhan ya, akhirnya jadi pengusaha dulu gitu. Kalau tiba-tiba dia salah visinya, kan kita nggak tahu nih. Kita gambar visinya ternyata salah, bukan jadi itu yang Tuhan pingin. Oke, saya percaya gini, waktu kita sudah ada di situ ya, ketika kita benar-benar gitu, ini kan kita visi itu maksudnya nggak serta merta langsung Tuhan turunkan. Oh ini, itu kan ada step by step. Nah kalau misalnya saya kan tinggal peneguhan, tapi ada yang memang baru-baru. Ada juga anak-anak mentor kita yang setelah mengikuti camp-camp itu sekarang udah menjadi pendeta, udah menjadi pengusaha, udah kerja di kantor pemerintahan. Ada banyak. Iya, hanya nggak terpublish. Tapi kalau yang khusus yang saya mentor itu rata-rata semua jadi. Gitu. Khusus yang saya mentor setelah next camp berikutnya. Gitu. Jadi kalau menurut Bang Daniel, kira-kira yang ikut Get Camp tuh harusnya umur berapa sih? Karena kalau menurut aku ya, dulu tuh masih banyak yang ikut tuh kayak masih SMP, SMA. Harusnya SMP udah ikut. Karena kenapa? Lebih cepat, itu lebih baik. Oh gitu. Jadi begini, kalau kita itu ada suplemen materinya selain Get Camp, namanya My Plan for Tomorrow. Buku My Plan for Tomorrow itu rencana masa depanku. Sekarang RMD itu ada tabel-tabel yang diisi mulai dari tujuan Tuhan bagimu, keberhasilan sejati, satu-satunya perjalanan menuju pulau impian. Itu. Nah, baru terakhir itu bagaimana mencapai pulau impian. Jadi ada suplemennya. Berarti harusnya step by step ya. Waktu SMP, step by step. SMP dia ikut. Iya. Mungkin nanti beranjak SMA ikut lagi. Kuliah lagi. Mau masuk kuliah. Sebelum kuliah itu harus ikut lagi. Jadi ada buku untuk diisi. Ya, mulai dari kecerdasannya seperti apa gitu, 8 ini kecerdasan umum kan itu diisi. Nah terus nanti mulai pemilihan karir tuh. Iya. Betul. Itu sebelum kuliah juga sudah harus itu udah diisi. Tahu jurusan apa, kuliahnya apa kan. Seperti itu. Berarti, aku kan melewati itu. Berarti ininya juga nih untuk apa? Abang-abang mentor. Bener. Jangan sekali doang. Iya. Terus materinya juga gitu. Diupdate juga sih. Materinya harus diupdate. Nah bersyukurnya aku tuh punya gereja itu ada semacam yayasan di dalamnya juga untuk menangani anak-anak. Jadi kita tuh dari implementer itu implementer tuh dari dalam perut, ya itu programnya, itu sudah orang tuanya udah di mentoring. Ya benar. Itu baru masuk home base itu usia 3 sampai 5 tahun, orang tuanya di mentoring. Jadi orang tuanya yang akan mengajari anaknya. Ada modulnya yang kita kasih. Nah baru nanti masuk di usia 6-8 itu masuk mereka di center. 6-8, 9-11 itu campnya ada sendiri. Terus 12-14 baru 15-20. Jadi kita tuh nggak lepas mereka. Jadi kami ada di dalam situ. Jadi ketika anak ikut Get Camp misalnya dari luar gereja,
sampai di gereja di follow up kembali. Dan iya. gerejanya juga tahu kebutuhannya apa, suasana di situ seperti apa, orang tuanya juga tahu, terlibat. Bukannya tahu ya, tapi terlibat dalam pemuritan. Nah, makanya kita kembalikan kan gereja kepada orang tua ya. Gereja membekali orang tua. Nah, orang tua itu mengajari keluarganya, anaknya mementori keluarganya. Karena menurut aku ya, karena banyak ketika anak-anak ikut gate camp dan sejenisnya lah, camp sejenisnya lah gitu. Dia pulang ke rumah, orang tuanya juga belum tahu dia punya visi apa, dia mau ngapain. Euforianya saja habis di situ. Iya, jadi kayak misalnya kalau kita anaknya pengen jadi apa, tapi kalau ketikanya orang tuanya nggak terlibat, bisa jadi kan bentrok lagi tuh. Iya, ada kejadian. Kamu harus jadi ini. Gitu. Bener. Ada kejadian yang begini. Jadi ketika anaknya pulang dari camp, camp ya, terus dia cerita ke orang tuanya begini, mimpi lu ketinggian, kamu sadar bapak mama kamu itu nggak bisa ya. Nah akhirnya anak itu drop gitu, anak itu drop. Nah ada juga yang udah mau masuk kuliah, nah kan dia tuh udah dapat visi dia, aku seorang public relasi gitu. Aku mau masuk public relasi. Tapi orang tuanya suruh dia masuk di kuliah kehutanan. Misalnya. Terus masuk sekolah pendeta. Terus suruh dia masuk sekolah kedokteran. Nah, semua itu nggak cocok. Akhirnya saya ditelepon, disuruh datang ya ke rumah mereka, disuruh telepon. Turun ya ke rumah kami hari ini. Kita mau tanya, soalnya anak itu kan anak mentor saya. Nah, akhirnya apa? Dia memilih public relasi. Kuliah public relasi, dan dia menjelaskan dan pertimbangan begini-begini, saya sudah nyaman gitu, saya pengen di situ. Dan memang benar ya, dia menunjukkan bahwa dia mau di situ, bahwa kemampuan dia ada di situ. Paling gilanya gini, bilang aku mau kayak Kak Daniel, bisa ngomong sana sini gitu. Jadi mereka kan terinspirasi dari mentor mereka sebenarnya gitu. Nah akhirnya sekarang anak itu kuliah di public relasi, udah mau semester 3. Dan orang tuanya melihat juga bukan hanya visinya yang tercapai, tetapi perubahan karakternya dia. Dia juga melayani salah satu gereja. Luar biasa kan? Dampak dari gate camp itu kalau betul-betul ditata, di follow up dan diberikan suplemen-suplemen tambahan selain materi itu. Benar ya? Betul. Berarti memang dari dasar banget harus dibenahi juga. Karena kan gate camp selama ini cuma retret untuk anak muda aja selesai. Sebenarnya itu luarnya aja. Untuk stimulus, untuk memancing. Kamu punya visi apa? Ayo kamu ini belajar gitu. Ayo kamu mulai menentukan target kamu. Ayo kamu ubah pola pikir kamu gitu kan. Itu lebih kepada di situ. Sebenarnya itu bagus. Tapi harusnya itu udah ada dasarnya gitu. Nah itu banyak lagi tadi. Banyak juga yang gerejanya nggak ngerti, cuman tahu ibadah tiap minggu, celebration kan tiap minggu, cuma gitu-gitu aja. Yang penting lightingnya kelap-kelip, mewah, megah, bandnya dakduk, udah. Orang tua juga nggak tahu apa itu gate camp gitu, apa itu visi hidup, nggak tahu. Kamu nikah aja setelah ini, gitu. Taunya kan? cuma bisa, lu mau apa, gue sekolahin, udah gitu, tanpa tahu tujuan hidup. Benar. Anaknya apa? Berarti sebenarnya kalau bisa lebih luas lagi, benar-benar harus bisa dari benar tadi yang kayak Bang Daniel bilang ya, orang tua juga udah dilibatkan harus dilibatkan. Bahkan nah kalau di materi kita di pelajaran 4 persiapan menuju Pulau Impian, kita mentor tuh udah turun ke rumah. Jadi duduk dan diskusi sama orang tua. Ada tabel yang harus diisi. Wah keren banget. Jadi orang tua harus tahu cita-cita anaknya ini apa. Gitu. Mereka disuruh berdiskusi dan kita yang mementoring anak dan orang tuanya. Orang tuanya juga support. Jadi orang tuanya support, jelasin ini. Luar biasa gitu. Itu kalau terjadi sih, kalau itu bisa benar-benar rilis dan semua gereja mau belajar kayak gitu, kayaknya banyak banget anak-anak Tuhan. Benar. Yang ada di semua bidang itu, dari A sampai G yang kita pelajarin di gate camp kan ya. Kak Daniel ada di art, mungkin ada teman-teman ada di bisnis, ada di church. Kalau saya A sama C. Sekarang lagi merintis pengembalaan. Betul. Itu dia lagi Zoom dia. Iya, lagi Zoom tuh untuk diklat calon pendeta. Ya kalau ini rilis yang benar-benar
anak-anak Tuhan benar-benar tersebar di semua elemen kehidupan. Betul. Kan, ya. Nah, kadang untuk teman-teman yang mungkin lagi galau nih. Ngapain galau? Galau tentang apa? Tentang tujuan hidupnya. Tentang sekarang kan anak-anak muda lagi banyak nih kayak apa sih istilahnya kalau sekarang? Apa kalau istilahnya sekarang? Apa sekarang lagi anak muda ya? Gue juga masih muda sebenarnya. Iya sama, kita juga masih muda gitu. Tapi apa ya bahasanya ya? Ya, pokoknya dia lagi nggak tahu lah gue mau ngapain nih ke depannya gitu. Gue lulus kuliah gue bingung mau ngapain atau kayak umur biasa kan gini anak-anak apalagi cewek umur 30 udah bingung, karir udah oke tapi belum jodoh belum datang. Nah, banyak loh itu aku ketemu. Banyak banget. Tapi aku selalu bilang bahwa yang terbaik itu pasti akan datang dari Tuhan. Jangan buru-buru. Kalau kamu buru-buru nanti kamu dapat yang salah, kamu masuk neraka dulu di dunia sebelum kamu ke surga. Kan kalau salah pilih pasangan hidup bahaya. Hari-hari kamu disiksa. Iya kan? Benar. Kalau yang perempuan. Nah, cowok juga bisa. Cowok juga hari-hari kamu diomelin kan? Benar nggak? Ya, betul. Iya. Akhirnya itu bukan rumah tangga tapi rumah duka. Iya kan? Ya kalau nangis-nangis isinya. Kalau rumah tangga itu suasananya itu cuma nangis-nangis, suasananya itu galau. Ini mau bangun rumah tangga atau rumah duka? Iya benar kan? Benar, nangis-nangis. Iya, makanya lebih baik terlambat tapi nanti dapat yang tepat dari Tuhan. Jangan ngotot, jangan maksa gitu kan? Itu. Makanya saya nggak pernah ngotot, nggak pernah maksa karena pasti selalu percaya yang terbaik dari Tuhan. Itu Tuhan akan sediakan, kan jodoh itu cerminan kita. Benar ya? Iya benar. Iya, kalau kita cinta Tuhan pasti kita dikasih juga yang kayak gitu. Untuk yang ini anak-anak kuliah, anak-anak yang masih masa sekolah yang inilah yang lagi galau. Nih, bingung mau tujuannya kemana, mau ngapain. Gitu. Oke, untuk yang mungkin sekolah, yang kuliah, ngapain galau ya kamu nikmati aja gitu. Karena tidak semua orang itu bisa sekolah kayak kalian, nggak semua orang itu bisa dapat kesempatan kuliah seperti kalian, benar kan? Betul. Jadi jalani aja dengan sukacita, dengan bersyukur. Kalau aku selalu ngingatin, bukannya di podcast, tapi secara langsung aku sering bilang, tidak semua orang itu dapat kesempatan seperti kita. Betul. Gitu. Bisa sekolah, bisa kuliah. Ada yang mau kuliah nggak punya biaya. Ada yang mau sekolah orang tuanya nggak punya biaya. Nah sekarang mumpung kamu bisa menikmati itu, ya nikmatilah. Kan pendidikan itu juga penting. Itu. Apalagi ini tadi ada kepikiran aja kan gini, kalau ada anak-anak remaja, remaja pemuda, misalnya kan ketika dia tahu visinya kan bisa jadi overthinking tuh. Ya. Karena kepikiran, aduh, gua bisa mencapai ini nggak ya? Gua caranya gimana ya? Pasti kan overthinking tuh ya. Bang Daniel pernah kepikiran itu nggak? Atau enggak juga? Enggak, saya tuh tapi Bang Daniel mungkin karena support sistemnya bagus juga kali. Iya, support system dan ada di lingkungan yang tepat. Jadi itu penting. Betul lah. Support system, mentor lah khususnya ya, support system kita. Terus lingkungan tempat kita, circle kita bergaul tuh harus dipilah-pilih. Gitu, kalau itu bikin kita down, itu misalnya gini, kamu kok sudah zaman, ayo sekarang ayo. Jadi gini, kita punya dua telinga ya, kita tuh perlu mendengar. Dengar boleh, tapi jangan semuanya tuh diambil. Ya, tapi kita harus memfilter karena gini, kita ini kan sedang menghidupi visi Tuhan, bukan menghidupi ekspektasi orang lain. Benar nggak? Betul. Itu yang saya pegang dalam hidup saya. Jadi memang banyak dorongan, ayolah ini, ayolah itu. Saya belum tentu terima. Gitu. Karena kenapa? Alarm kita itu kan orang percaya itu Roh Kudus. Kalau saya sejahtera saya lakukan, kalau enggak. Nah sehingga itu yang membuat saya, kalaupun tidak terjadi di tahun, sebenarnya kan visi saya untuk mencapai membuat album itu kan di tahun 2020, tapi kandas karena pandemi. Nah, apakah saya stres? Ya dibilang stres enggak, dibilang tidak juga. Gitu, karena saya mulai mengerti gitu bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu juga bisa memproses karakter kita jadi orang yang sabar. Karena keberhasilan tanpa sebuah karakter yang baik itu nol. Ya. Bener nggak? Betul. Ya untuk apa punya segalanya itu tapi kita binasa? Itu prinsip saya. Jadi kalau belum tercapai ya jangan frustasi. Berarti ada yang dibenahi, ada yang ditata kembali.
reschedule lah kalau pesawat ya. Bisa di reschedule gitu. Kalau kamu maksa terbang di cuaca buruk, turbulence, kamu bisa jatuh, kamu bisa mati. Itu. Tapi kalau kamu mau reschedule ulang, mundur lah gitu kan. Kayak kita kan game itu ada panah kan. Jadi ada filosofi itu kalau tarik kan, setelah itu dilepas, makin kamu ditarik ke belakang, itu melesatnya itu makin jauh, ya kan? Tapi kalau kamu cuma segini lalu kamu pengen jauh, nggak bisa. Memang ada waktunya kita itu ditarik ke belakang, dimundur, dipegang lama betul. Karena kenapa? Sasarannya harus tepat. Itu. Benar kan? Dengar. Kita tahu waktu Tuhan itu poin yang bagus banget. Kayak tadi, kalau kayak analogi yang tadi kita naik pesawat, kadang kan orang suka marah-marah ya. Kenapa delay? Gitu. Kenapa aku batal, terlambat? Lo itu kan pernah kejadian kan? Itu kalau berangkat kau meninggal padahal. Kata anak sekarang meninggoy. Meninggoy nggak tuh? Kalau kau dipaksa berangkat, kau bisa nggak sampai selamanya. Betul. Bukan lagi nggak sampai, emang nggak nyampe kemana-mana. Nggak ketemu juga bisa. Dengar waktu Tuhan, taat sama taat lah istilahnya. Enggak pengen buru-buru juga. Kalau orang Jawa bilang ojo ke susu, ya kan? Nah, banyak banget teman-teman nilai yang kita bisa ambil dari Bang Daniel ini. Dari dia bisa ngejar visinya, bahwa strugglingnya juga ternyata banyak. Walaupun secara visi, kalau gue ikut GATE Camp, sebenarnya ini termasuk yang cepat sih. Cepat banget ya, 10 tahun udah bisa terlihat visinya gitu. Ya sebenarnya sih udah tercapai, tinggal melebarkan sayap-sayap visinya aja kan. Iya, makanya kan melebarkan sayap-sayap nih di Jakarta. Semoga aja sayap-sayapnya nggak patah ya. Nah, kalau teman-teman yang lagi struggling mungkin atau teman-teman yang pernah ikut GATE Camp terus struggling, aduh gua kapan ya visi gua tercapai? Ya mungkin teman-teman bisa ngecek lagi visinya bener nggak itu visi Tuhan, atau cuman ambisi atau perasaan doang. Gitu. Karena kan apalagi yang ikut GATE Camp ya, ditulisnya kan di tempat. Ditulis di tempat itu. Bukan yang direncanain. Dan ada time-nya juga. Oke, time-nya sampai segini ya gitu. Bisa jadi waktu gambar itu emang cuma kepepet aja. Supaya ketahuan nih aku punya nih gitu. Kita tahu kok itu. Karena udah pernah ngalamin kan? Atau jangan-jangan dulu? Enggak, kalau itu emang udah sampai sekarang masih dijalani. Cuman teman-teman yang lainnya pasti banyak tuh, ada yang gambar yang nggak jelas atau cuman gua coret-coret aja. Jadi kalau teman-teman yang lagi struggling atau pernah ikut GATE Camp melihat wah visinya belum tercapai atau masih jauh banget kelihatannya, mungkin teman-teman bisa doain lagi, bisa call mentornya lagi, bertindak lah, jangan diam di tempat lah, supaya bisa dibantu. Konsultasi kepada mereka yang sudah mencapai visi itu juga penting. Sharing dengan mereka. Mungkin mentor bisa lebih mengarahkan lagi kan. Kalau kayak struggling misalnya kayak teman-teman, gua mencapai visi gue nih, gue butuh biaya banyak misalnya. Ya mungkin nanti dengan diarahkan, kamu bisa ngelakuin ini dulu untuk mencapai ke sana. Betul. Gitu. Karena tadi benar kata Bang Daniel bahwa mentor-mentor kita juga punya pengalaman yang lebih luas, lebih banyak. Lebih luas dan banyak. Dan mungkin mentor juga bisa membantu dengan memperkenalkan relasi. Misalnya, kamu di bidang film, mungkin ada mentor-mentor kita kenal dengan orang-orang film. Jadi bisa makin mengarahkan visi kita gitu. Luar biasa sekali kalau di interview kali ini. Ada ininya, efek tepuk tangan nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada efek tepuk tangan. Oke, Bang Daniel, untuk terakhir ini kira-kira rilis single apa tadi, Hidupku Milikmu ini akan rilis, belum ada tanggal ya? Belum, nanti akan diinfokan minggu depan paling lambat. Hari ini baru selesai pengerjaan 90% lah. Di mungkin studio. Nanti kalau udah rilis teman-teman bisa dengar di Joox, Spotify dan seluruh platform musik digital yang ada di perangkat handphone kalian. Di DSP semua lah. Keywordnya apa? Bang Daniel, nama Spotify-nya apa? Daniel Setiawan. Jadi kalau teman-teman ini kan lagu belum rilis nih. Silakan follow dulu. Kalau teman-teman pengen dengar lagu-lagu Bang Daniel yang lain, bisa cari di Spotify. Dan lain-lain.
Daniel Setiawan. Atau teman-teman mau lihat kegiatan Bang Daniel, bisa follow di Instagramnya Daniel Setiawan _official. Bisa juga di Facebook, Daniel Setiawan Official, Daniel Setiawan Real. Atau bisa subscribe YouTube-nya. Ya, Daniel Setiawan Official. Daniel Setiawan Official. Di TikTok juga. Itu udah artis Daniel banget. Setiawan Official Artis juga. udah artis banget itu official. Bukan lagi. Oke, Daniel, thank you udah mau datang ke. Iya, thank you juga aku sudah diundang di podcast ini. Semoga rilis singlenya banyak yang Amin. suka, jadi berkat. Semoga podcast ini juga bisa konsisten ya. Bisa berkelanjutan terus menerus sampai viewernya meledak dor ya. Nyari bintang tamu yang susah. Gimana? Nyari bintang tamu. Nyari bintang tamu yang susah ya. Jadi ya udah, semoga karirnya oke, dipakai Tuhan semakin lagi. Amin. Ini mau jadi apa? PDP, PDM. PDP. Semoga bisa jadi pendeta yang dipakai Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Gak cuma gelar di depan. Ya, gitu. Haleluya. Thank you ya. Haleluya. Pamit dulu. Iya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya Andi. Dan saya Daniel Setiawan. Kita berdua pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.